Ketua Umum Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan Hidup, AJEP, menegaskan dugaan pelanggaran lingkungan yang kini digugat bukan persoalan administratif semata, melainkan pelanggaran hukum substantif yang berpotensi mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat luas. Ketua Umum AJPLH, Sony S. Hari, menyebut keberadaan kolam instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang tidak kedap air merupakan pelanggaran serius terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun ke-2021. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mencemari tanah dan air tanah, serta mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sony menegaskan, izin lingkungan tidak dapat dijadikan tameng hukum. Pelaku usaha tetap wajib memenuhi standar teknis pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan. AJPLH juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah yang dinilai membuka ruang terjadinya pelanggaran berulang. Secara terbuka, AJPLH mempertanyakan tindak lanjut konkret dinas terkait, mulai dari pengawasan, teguran, hingga sanksi administratif terhadap pelaku usaha. AJPLH memastikan akan terus mengawal perkara ini, hingga ada kepastian hukum, penegakan sanksi, serta pemulihan lingkungan. Terkait gugatan AJPLH, bisa dijelaskan apa saja yang digugat? Kalau terkait gugatan di Pengadilan Negeri Pelelawan itu ada pelaku usaha yang kita gugat terkait tahun 2021 tentang kolam limbah. Jadi bahwasannya kan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya yang kolam limbahnya tidak kedap air itu harus kedap air karena itu suatu pelanggaran berat. Tapi sekarang perusahaan ada juga yang mengatakan mereka sudah memiliki AMDAL. Semua pelaku usaha yang melakukan usahanya harus memiliki AMDAL yang paling tinggi, izin lingkungan, UKLPL itu memang harus. Cuman kan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 harusnya mereka mengupgrade AMDAL-nya. Yang tadinya belum kedap air, kolam limbahnya menjadi kedap air. Mereka harus mengupgrade harusnya. KLPL itu memang harus. Cuman kan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 harusnya mereka mengupgrade AMDAL-nya. Yang tadinya belum kedap air, kolam limbahnya menjadi kedap air. Mereka harus mengupgrade harusnya. Dan pemerintah daerah juga melalui Dinas Lingkungan Hidup harusnya melakukan sosialisasi. Jangan mereka hanya diam saja seperti ini kan. Mereka sudah memiliki izin lingkungan, jadi mereka anggap itu mungkin sudah aman. Sementara kan izin lingkungan itu kan bukan itu yang kita gugat. Yang kita gugat itu kan kolam limbah mereka yang tidak kedap air. Nah, jadi itu pelanggaran berat. Jadi kita tidak ada sangkut pautnya masalah izin. Jadi kita minta supaya kolam limbah mereka yang tidak kedap air, ya itu nanti kita lihatlah. Tapi kan ini kan pembangunan berkelanjutan. Kalau pembangunan berkelanjutan itu kan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Jadi itu bukan yang sebelumnya saat ini, tapi untuk kedepannya juga harus kita perhatikan tentang lingkungan. Jadi karena tadi kalau tidak ada kolam limbah yang tidak kedap air itu nanti ditakutkan bisa mencemari air tanah dan Jadi Pak, gugatan itu ada juga tergugat. Jadi dalam gugatan itu tergugat pelaku usaha dan turut tergugat itu pemerintah daerah Bupati Pelelawan. Sampai sekarang Masalah izin, jadi kita minta supaya kolam limbah mereka yang tidak kedap air menjadi kedap air, itu aja. apa dampak besarnya Pak Kalau dampaknya sih, kalau yang sebelumnya atau yang saat ini, ya itu nanti kita oleh pemerintah itu dikeluarkan seperti itu. Sekarang sidangnya berlanjut selesai di mana? Jadi karena mediasi tidak ketemu, jadi masuk pokok perkara nanti pada tanggal 29. Kasus ini dinilai menjadi ujian serius komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup.